Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Khairi Nurul Astarte dengan NIM 1803990. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran, dimulai dari pengertian perencanaan pembelajaran, tujuan dan fungsi, manfaat perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran, model-model perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian. Apa sih sebenarnya pengertian dari perencanaan pembelajaran? Nah, menurut Ibrahim, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang akan digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, serta alat atau media apa yang akan digunakan. Itu pengertian dari perencanaan pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari perencanaan pembelajaran. Apa sih sebenarnya tujuan perencanaan pembelajaran? Secara garis besar, perencanaan pembelajaran itu bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu, untuk fungsi perencanaan pembelajaran, itu yang pertama ada mengorganisasikan dan mengakomodasikan kebutuhan siswa secara spesifik. Yang kedua, membantu guru dalam memetakan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, membantu guru dalam mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar. Selain dari tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran, ada juga manfaat perencanaan pembelajaran yang diantaranya adalah pertama, memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Yang keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar siswa. Yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Dan yang terakhir, manfaatnya itu membantu guru memelihara kegiatan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up-to-date kepada siswa. Selain dari tujuan dan fungsi juga manfaat perencanaan pembelajaran, terdapat juga prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran secara umum itu yang pertama ada menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, ada model-model perencanaan pembelajaran. Model-model perencanaan pembelajaran itu ada model pembelajaran tradisional, Banerjee, CAMP, terus ada ID atau International Development Institute, terus ada ROPS atau Review, Overview, Presentation, Exercise, Summary, ada PPSI, Program Pengembangan Sistem Instruksional, ada KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dan yang terakhir ada Kurtilas atau Kurikulum 2013.
Untuk model pembelajaran saat ini kita menggunakan Kurkilas, yaitu kurikulum 13 yang mana di dalam kurikulum 2013 setidaknya ada 3 model yang menjadi andalan, yaitu Project Based Learning, Problem Based Learning, dan Discovery Learning. Pembahasan terakhir yang akan saya bahas adalah ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Dalam ruang lingkup perencanaan pembelajaran, diantaranya yang pertama ada merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari. Yang ketiga, merumuskan pendekatan, strategi, dan model-model pembelajaran dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang mencakup kegiatan awal dan kegiatan inti. Yang kelima, merumuskan sumber belajar atau media belajar yang akan digunakan. Dan yang terakhir, itu merumuskan evaluasi pembelajaran berupa penilaian yang berisi teknik, bentuk, instrumen, soal, kunci jawaban, dan pengskoran. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum.